Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mudah dan praktis membuat sebuah presentasi untuk media pembelajaran menggunakan aplikasi yang berbasis AI. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak tutorial ini dari awal hingga tuntas. Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini, ada baiknya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara membuat sebuah presentasi untuk media pembelajaran menggunakan aplikasi yang berbasis AI. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam membuat sebuah presentasi, kita tidak harus selalu memulai dari slide yang kosong, ya. Jadi dengan bantuan Gamma, kita bisa membuat rancangan presentasi hanya dengan memberikan instruksi atau yang disebut dengan prompt. Kemudian, jika teman-teman ingin membuat sebuah presentasi profesional, tetapi tidak ingin membuang waktu berjam-jam hanya untuk membuat sebuah presentasi dalam bentuk slide, nah, jika itu terjadi, di video ini saya akan menunjukkan cara membuat presentasi dengan mudah dan praktis dengan bantuan Gamma AI hanya dengan sebuah prompt. Nah, di sini untuk membuka aplikasi Gamma AI tersebut, kita akan menggunakan sebuah browser yaitu Google Chrome. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan browser yang lain seperti Opera, Mozilla dan sebagainya, silakan ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan beberapa browser yang berbeda. Jadi karena di sini saya menggunakan Google Chrome, jadi langsung saja kita buka Google Chrome-nya ya. Nah, jika sudah tampil tampilan seperti ini, selanjutnya silakan teman-teman ketik di kolom pencari yaitu gamma.app ya. Gamma. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sebelumnya perlu saya jelaskan sedikit untuk teman-teman yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Setelah menjalankan aplikasi ini, silakan teman-teman login terlebih dahulu menggunakan akun Google yang teman-teman miliki. Kemudian setelah isi akun Google beserta passwordnya, maka tampillah tampilan seperti yang teman-teman lihat ini. Nah, di sini ada sebuah tampilan aplikasi yaitu Gamma AI. Nah, apa itu Gamma AI ya? Gamma AI ini adalah platform AI untuk membuat konten visual ataupun presentasi dengan cepat, mudah, dan praktis. Jadi teman-teman cukup memberikan ide atau teks, lalu Gamma membantu membuat desain dan struktur secara otomatis ya. Jadi sangat simpel dan praktis ya. Baiklah, di sini biasanya kalau kita pertama kali login, kita akan diberikan kredit sebesar 400 kreditnya ya. Nah, di sini sudah berkurang karena sebelumnya saya sudah menggunakan kredit tersebut untuk menjalankan dua presentasi ini ya. Baik, di sini untuk menjalankan atau untuk membuat sebuah presentasi baru, silakan teman-teman pilih menu Create New AI. Kalau sudah, klik. Nah, di sini terdapat sebuah kolom pencarian ya. Nah, di sini sesuai dengan instruksi, silakan teman-teman ketikkan prompt untuk membuat presentasi yang ingin kita buat ya secara otomatis tersebut. Nah, di sini saran saya, jika teman-teman masih bingung bagaimana cara membuat prompt, teman-teman bisa minta bantuan dengan aplikasi AI lain seperti ChatGPT atau Gemini, yaitu buatkan prompt ya untuk membuat sebuah presentasi yang mudah dan praktis. Nah, contoh, saya akan menampilkan sebuah prompt hasil pencarian di ChatGPT. Nah, ini adalah sebuah prompt yang saya dapatkan dari ChatGPT, yaitu prompt untuk membuat presentasi dengan judul pemanfaatan artificial intelligence bagi pelajar. Jadi di sini teman-teman, jika teman-teman masih bingung membuat prompt tersebut, teman-teman bisa minta bantuan dengan AI yang lain seperti ChatGPT, Gemini dan sebagainya ya. Jadi buatkan prompt untuk membuat sebuah presentasi sebanyak 10 slide tentang pemanfaatan artificial intelligence atau AI bagi pelajar. Nah, maka dapatlah hasilnya seperti yang teman-teman lihat ini ya. Nah, ini prompt tersebut, prompt ini nanti saya sertakan di kolom deskripsi tutorial ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya ingin membuat prompt yang sama seperti ini atau ingin mengubah sedikit ya dari prompt ini seperti teman-teman ingin merubah judulnya. Nah, silakan teman-teman gunakan prompt tersebut yang sudah saya tautkan di kolom deskripsi ya. Kalau sudah langsung saja kita generate. Nah, di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Mungkin butuh waktu beberapa detik atau beberapa menit ya. Kita tunggu aja prosesnya.
dan lihat hasil yang didapat ya. Nah, di sini sudah dapat tampilannya ya nih. Ini isi dari template tersebut, isi dari presentasi kita. Selanjutnya kita langsung generate lagi untuk mendapatkan gambar-gambar pendukungnya ya. Nah, kita klik. Nah, setelah selesai generate, maka tampillah sebuah presentasi hasil prompt yang kita tuliskan tadi ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat mulai dari teks, kemudian gambar-gambar pendukung, ini sudah jadi secara otomatis. Nah, keren kan? Membuat presentasi dengan mudah dan praktis menggunakan Gamma AI. Nah, di sini jika teman-teman ingin memodifikasi teks ataupun gambar atau mungkin tema, nah di sini kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Contoh, misalnya kita mau merubah warna teks yang digunakan. Nah, di sini kita ada fasilitas untuk merubah warna. Ya, jadi di sini teman-teman tinggal pilih warna hurufnya yang mana, atau mungkin mau merubah posisi ketebalan atau huruf miring, garis bawah, dan sebagainya, teman-teman tinggal pilih menu yang ada di taskbar ini ya. Nah, yang ada di kelompok perintah di sini. Selanjutnya, jika teman-teman ingin merubah gambar atau menambah gambar di sini, ataupun ingin mengganti ya, teman-teman bisa ubah gambar tersebut atau menambahkan gambar tersebut dengan perintah image di sini. Nah, di sini teman-teman lihat ada banyak sekali tombol ya, menu yang bisa kita gunakan untuk referensi gambar. Contoh, ada galeri, ada as an image ya, kemudian icon dan sebagainya. Nah, contoh kita gunakan misalnya galeri. Nah, di galeri ini kita bisa membuka galeri atau gambar yang ada di galeri kita dengan cara upload ya. Jadi kita upload gambar, kemudian kita tampilkan gambar tersebut di presentasi kita. Ini kalau kita ingin membuat atau menyisipkan gambar yang ada di galeri kita. Atau mungkin teman-teman ingin mencari referensi secara online, kita bisa gunakan web image search ya. Nah, tapi di sini kita harus ketik dulu, kira-kira gambar yang akan kita buat itu gambar apa. Nah, misalnya gambar AI ya. Nah, gambar AI. Oke, enter. Kita coba cari ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini ada banyak sekali hasil dari pencarian gambar AI yang mungkin jika teman-teman ingin menggunakan gambar tersebut untuk mempercantik atau memperindah hasil presentasi kita atau slide kita, teman-teman tinggal klik gambar tersebut. Nah, begitu teman-teman klik, maka tampillah gambar tersebut di presentasi kita. Kemudian, jika teman-teman ingin mencari gambar berikutnya dan diletakkan pada slide yang lain, teman-teman tinggal klik slide yang akan kita gunakan untuk menambahkan gambar tersebut. Nah, selain dari gambar, kita juga bisa menambahkan misalnya smart layout ya, seperti ini. Kemudian ada juga pilihan diagram ya. Nah, seperti ini. Ini banyak contoh-contoh diagram yang bisa kita gunakan untuk menambah koleksi gambar di presentasi kita atau di slide kita. Kemudian di sini juga ada grafik ya dan sebagainya. Bahkan ada video dan media ya. Kemudian ada juga WebEx ya dan sebagainya. Baik, ini yang berkaitan sama gambar dan teks. Nah, bagaimana jika kita ingin merubah warna tema yang digunakan ya? Jadi hasil dari Gamma AI ini kita juga bisa merubah warna secara otomatis tanpa harus susah payah mencari warnanya satu-satu ya. Jadi cara merubah tema atau warna-warni pada slide kita ya, teman-teman tinggal pilih menu Theme. Nah, di sini banyak sekali beberapa tema yang bisa kita gunakan. Misalnya, kita ingin merubah tema yang ada di sini menggunakan tema seperti ini, Mercury ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Dan lihat hasilnya, kita kecilkan ya. Nah, ini temanya. Tuh, latar belakangnya ada ya. Temanya Mercury. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian jika temanya kita ingin ubah lagi, kita bisa cari lagi mana bentuk-bentuk yang lainnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal pilih atau mungkin mau menu yang lain seperti ini, dark, light, profesional, colorful dan sebagainya ya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Baiklah, selanjutnya dari hasil presentasi yang sudah kita generate tadi, berikutnya bagaimana cara mendownload hasil kerja kita ini ya. Nah,
Misalnya hasil kerja ini kita ingin download, apakah itu nantinya di-download dalam bentuk file PDF atau file presentasi dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih menu share ya. Jadi untuk mendownloadnya kita klik menu share, kemudian di sini ada ekspor. Nah, pada pilihan ekspor di sini terdapat beberapa pilihan untuk downloadnya. Di antaranya ada ekspor ke PDF, ke PowerPoint, Google Slide, dan PNG ya. Jadi di sini saya akan coba download menjadi file PowerPoint. Jadi kita kliklah PowerPoint dan tunggu prosesnya hingga selesai ya. Nah, jika sudah selesai, biasanya di sini ada kode ya. Ada kode bahwa download sudah selesai. Nah, cara membukanya silakan kita open file hasil download tadi seperti ini. Nah, kalau sudah, maka tampillah sebuah presentasi yang terdiri dari 10 slide secara mudah dan praktis ya. Nah, demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.